Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami, saya Amrina Rosada. Dan saya Algian Hatana Putra. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Bapak Nanang Warsa MPD. Di sini kami akan membahas satu materi yang dipelajari di mata kuliah Statistika Matematika. Lebih tepatnya pada materi ekspektasi dua peubah acak dengan pembahasan nilai ekspektasi gabungan dan ekspektasi bersyarat. Untuk lebih memahami materi, mari kita simak video ini lebih lanjut. Oke teman-teman, saya sebagai presentator pertama akan membahas mengenai nilai ekspektasi gabungan. Yang membedakan dengan materi pada nilai ekspektasi satu peubah acak yang sebelumnya pernah kita pelajari, yaitu nilai ekspektasi satu peubah acak hanya menggunakan satu variabel, misalnya X. Sedangkan dua peubah acak menggunakan dua variabel, misalnya X dan Y. Langsung saja kita masuk ke materi. Nilai ekspektasi gabungan di sini terbagi menjadi dua. Pertama, nilai ekspektasi gabungan diskrit. Kedua, nilai ekspektasi gabungan kontinu. Yang pertama, kita ke nilai ekspektasi gabungan diskrit. Dapat kita lihat dari definisi yang tertera. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, Px kecil Y kecil adalah nilai fungsi peluang gabungan dari XY, di X kecil Y kecil, dan Vxy adalah fungsi dari peubah acak X dan Y. Maka, nilai ekspektasi gabungan dari Vxy dapat dinotasikan dengan ekspektasi Vxy, di mana Vxy ini merupakan fungsi gabungan dan dirumuskan sebagai ekspektasi Vxy sama dengan sigma untuk X, sigma untuk Y, Vxy dikali Pxy. Untuk memahami konsep dari definisi tersebut, dapat kita aplikasikan dalam contoh. Di sini terdapat contoh 1.1. Diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Pxy sama dengan 1/72 dikali X plus 2Y dengan X untuk 0, 1, 2, dan 3 dan Y untuk 0, 1, 2, dan 3. Maka hitunglah nilai ekspektasi dari 2xy kuadrat dikurangi 1. Penyelesaian. Nilai ekspektasi 2xy kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali Pxy. 2xy kuadrat dikurangi 1 ini merupakan fungsi gabungan, dan untuk menentukan Pxy dapat kita lihat kembali dalam soal. Dituliskan 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali 1/72 dikali X plus 2Y. 1/72 ini dapat kita tulis di depan karena merupakan konstanta dan kita harus berfokus terhadap bilangan yang bervariabel. Oleh karena itu dapat kita tulis 1/72 dikali 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali X plus 2Y. Lalu substitusikan nilai X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Di sini terdapat jawaban kami yang dapat kita buktikan. Dengan catatan barisan pertama, hasil substitusi dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Dapat kita buktikan pada negatif 1 dikali 0. Negatif 1 dikali 0 kita peroleh dari ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 dikali 0 kuadrat dikurangi 1 menghasilkan negatif 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 menghasilkan 0. Dan dapat kita tulis negatif 1 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 2 diperoleh dari ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Maka
2 dikali 0 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 menghasilkan negatif 1, dikali 0 ditambah 2 dikali 1 menghasilkan 2. Dapat kita tulis negatif 1 dikali 2. Selanjutnya, negatif 1 dikali 4. Dapat kita buktikan ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Maka 2 dikali 0 dikali 2 kuadrat dikurangi 1 menghasilkan negatif 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 menghasilkan 4. Dapat kita peroleh negatif 1 dikali 4. Lalu negatif 1 dikali 6. Dapat kita buktikan ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka 2 dikali 0 dikali 3 kuadrat dikurangi 1 menghasilkan negatif 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 3 menghasilkan 6. Dapat kita tulis negatif 1 dikali 6. Lalu selanjutnya, barisan kedua dapat dibuktikan dengan ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Barisan ketiga, ketika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan barisan keempat, ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Dapat teman-teman buktikan sendiri ya. Dari hasil substitusi keempat baris tersebut, kita bisa mengoperasikannya terlebih dahulu dengan perkalian dan dijumlahkan. Maka diperoleh 1/72 dikali 0 dikurangi 2 dikurangi 4 dikurangi 6 dikurangi 1 ditambah 3 ditambah 35 ditambah 119 dikurangi 2 ditambah 12 ditambah 90 ditambah 280 dikurangi 3 ditambah 25 ditambah 161 dan ditambah 477. Maka menghasilkan 1/72 dikali 1184 dan diperoleh 1184/72. Jadi, dapat kita simpulkan nilai ekspektasi 2xy kuadrat dikurangi 1 dengan PXY 1/72 X plus 2Y ketika X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y ketika 0, 1, 2, 3 adalah 1184/72. Baik, selanjutnya yang kedua, nilai ekspektasi gabungan kontinu. Dapat kita lihat dari definisi, jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan dari xy di xy, dan vxy adalah fungsi dari peubah acak x dan y. Maka, nilai ekspektasi gabungan dari Vxy dapat dinotasikan dengan nilai ekspektasi Vxy dirumuskan sebagai nilai ekspektasi Vxy sama dengan integral. Di sini, mohon maaf, di sini seharusnya ada dua integral karena integral untuk X dan integral untuk Y. Vxy dikali Fxy dx dy. Mari kita perhatikan contoh soal 2.1. Diketahui densitas peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Fxy sama dengan X plus Y dengan interval X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 1, dan Y lebih besar dari 0, Y lebih kecil dari 1, sama dengan 0 untuk XY lainnya. Hitunglah nilai ekspektasi 2xy kuadrat dikurangi 1. Penyelesaian, nilai ekspektasi 2xy kuadrat dikurangi 1 sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, integral negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari xy kuadrat dikurangi 1 dikali fxy dx dy. Mengapa di sini integralnya ada dua? Karena integral untuk X dan integral untuk Y. Meskipun di sini integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, tetapi kita tetap perlu memperhatikan interval yang tertera dalam soal. Dalam soal, interval tersebut dimulai dari 0 sampai 1. Maka dapat kita jabarkan
negatif tak hingga sampai 0, negatif tak hingga sampai 0, 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali fxy dx dy, ditambah integral dari 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 dari 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali fxy dx dy, ditambah integral dari 1 sampai tak hingga, integral dari 1 sampai tak hingga 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali fxy dx dy. Maka, kita substitusikan nilai fungsi atau fungsi yang tertera dalam soal ke dalam fxy. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0, negatif tak hingga sampai 0, 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali 0 dx dy, ditambah integral dari 0 sampai 1, integral dari 0 sampai 1 dikali 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali x plus y dx dy, ditambah integral dari 1 sampai tak hingga, dari 1 sampai tak hingga 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali 0 dx dy. Untuk integral dari negatif tak hingga sampai 0, 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali 0 dx dy, dan integral dari 1 sampai positif tak hingga 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali 0 dx dy menghasilkan 0. Lalu, untuk di bagian tengah atau integral dari 0 sampai 1, integral dari 0 sampai 1 2xy kuadrat dikurangi 1 dikali x plus y dx dy, kedua persamaan ini dikalikan, maka diperoleh sama dengan 0 ditambah integral 2x kuadrat y kuadrat ditambah 2x y pangkat 3 dikurangi x dikurangi y dx dy ditambah 0 sama dengan integral dari 0 sampai 1, maka yang di atas itu diintegralkan untuk menjadi dx, diperoleh 2/3 x pangkat 3 y kuadrat ditambah x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 1/2 x kuadrat dikurangi xy. Integral tersebut dalam dy. Kemudian, dapat kita integralkan pada dy dengan menyederhanakan terlebih dahulu bentuk di atas, maka diperoleh integral dari 0 sampai 1 2/3 y pangkat 2 ditambah y pangkat 3 dikurangi 12 dikurangi y dy. Kemudian kita integralkan dalam bentuk dy, maka diperoleh 2/9 y pangkat 3 ditambah 1/4 y pangkat 4 dikurangi 1/2 y dikurangi 1/2 y kuadrat, menghasilkan kita substitusikan nilai 1 sampai 0, maka menghasilkan 2/9 ditambah 1/4 dikurangi 1/2 dikurangi 1/2, diperoleh hasil akhir negatif 19/36. Baik, untuk selanjutnya mengenai ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat terbagi menjadi dua, yaitu ekspektasi bersyarat diskrit dan ekspektasi bersyarat kontinu. Baiklah, yang pertama yaitu ekspektasi bersyarat diskrit. Nah, apa definisinya? Jika X besar dan Y besar adalah peubah acak diskrit, Px diberikan Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y di X, dan P, Y diberikan X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y, maka ekspektasi bersyarat dari Ux diberikan Y besar sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi bersyarat dari Ux diberikan Y sama dengan sigma Ux dikali P Y diberikan X, dan ekspektasi bersyarat dari Vy diberikan X besar sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi bersyarat dari Vy diberikan X sama dengan sigma Vy dikali Px diberikan Y.
Baik, untuk selanjutnya ke contoh soal. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk P gabungan XY sama dengan XY per 24 dengan X 1, 2, 3 dan Y sama dengan 1, 2. Hitunglah ekspektasi bersyarat dari 3X diberikan Y sama dengan 1 sama dengan sigma 3X dikali P X diberikan Y. Penyelesaiannya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat diskrit, maka ekspektasi bersyarat dari 3X diberikan Y sama dengan 1, sigma 3X dikali P X diberikan Y. Yang pertama ialah mencari fungsi peluang marginal dari Y. Nah, rumusnya yaitu PY sama dengan sigma X dari 1 sampai 3 XY per 24. Mengapa ini X? Karena kita mencari marginal dari Y. Nah, selanjutnya X-nya dikeluarkan, lalu Y per 24. Karena ini X dari 1 sampai 3, maka dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, hasilnya itu 6Y per 24. Jadi, PY sama dengan sederhana dari 6Y per 24 adalah Y per 4 dengan Y 1,2. Untuk selanjutnya, fungsi peluang bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y adalah PX diberikan Y sama dengan P gabungan XY dibagi dengan PY. P gabungan XY-nya yaitu XY per 24 dan PY adalah Y per 4. Sama dengan kita kali silang XY per 24 dikali dengan 4 per Y. Y habis dibagi dan 24 habis dibagi 4. Maka hasilnya X per 6 dengan X 1, 2, 3. Nah, maka nilai ekspektasi bersyarat dari 3X diberikan Y sama dengan 1 sama dengan sigma dari 3X dikali PX diberikan Y. Karena PX diberikan Y sudah ada nilainya yaitu X per 6, maka kita masukkan. Jadinya sigma X dari 1 sampai 3, 3X dikali X per 6. Kita substitusikan 3 dikali 1 dikali 1 per 6 ditambah 3 dikali 2 dikali 2 per 6 ditambah 3 dikali 3 dikali 3 per 6, yaitu 3 per 6 ditambah 12 per 6 ditambah 27 per 6, hasilnya 42 per 6, hasilnya adalah 7. Nah, maka nilai ekspektasi bersyarat dari 3X diberikan Y sama dengan 1 ialah 7. Untuk selanjutnya yaitu ekspektasi bersyarat kontinu. Nah, mengenai definisinya, ekspektasi bersyarat kontinu jika X besar dan Y besar adalah dua peubah acak kontinu, Gx diberikan Y adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y di X, dan H, Y diberikan X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi bersyarat kontinu UX diberikan Y sama dengan integral negatif tahingga sampai tahingga UX dikali dengan GX GX diberikan Y dx. Dan ekspektasi bersyarat dari VY diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi bersyarat kontinu VY diberikan X sama dengan integral negatif tahingga hingga tahingga VY dikali H Y diberikan X dy.
Selanjutnya, contoh, misalnya fungsi densitas gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk F gabungan XY sama dengan 3/4 X Y kuadrat dengan X lebih dari 0, X kurang dari 2. Hitung ekspektasi bersyarat kontinu dari 3X diberikan Y sama dengan 1. Berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat kontinu, maka kita terlebih dahulu cari Fy-nya. Fy sama dengan integral negatif T hingga sampai T hingga F gabungan XY dx. Kita bagi menjadi 3. Integral negatif T hingga sampai 0 F gabungan XY dx ditambah integral 0 sampai 2 F gabungan XY dx ditambah integral dari 2 sampai T hingga F gabungan XY dx. Kita ambil integral dari 0 sampai 2 F gabungan XY dx karena integral negatif T hingga sampai 0 dan integral 2 sampai T hingga hasilnya adalah 0. Nah, kita hitung integral 0 sampai 2 3/4 X Y kuadrat dx. Nah, kita peroleh yaitu 3/4 dikali setengah ditambah X kuadrat 3/4 dikali setengah dikali X kuadrat Y kuadrat. Hasilnya yaitu 3/8 X kuadrat Y kuadrat. Nah, kita hitung dari 0 sampai 2 yaitu 3/8 2 dikali 2 dikuadratkan dikali Y kuadrat. Hasilnya adalah 12/8 yaitu lebih sederhananya 3/2 Y kuadrat. Untuk 0 maka hasilnya 0. Jadi nilai Fy adalah 3/2 Y kuadrat dengan Y lebih dari 1 Y kurang dari 2 dan 0 untuk Y yang lainnya. Selanjutnya, mencari fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y adalah G X diberikan Y sama dengan F gabungan XY dibagi dengan Fy, yaitu 3/4 X Y kuadrat dibagi dengan 3/2 Y kuadrat sama dengan Y kuadrat dengan Y kuadrat habis dibagi 3/4 X dikalikan dengan 2/3. Hasilnya adalah setengah. Jadi nilai G X diberikan Y adalah setengah X untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 2 dan 0 untuk X yang lainnya. Nah, maka nilai ekspektasi bersyarat kontinu dari 3X diberikan Y sama dengan 1 ialah integral negatif T hingga sampai 0 3X dikali Gx diberikan Y dx ditambah integral dari 0 sampai 2 3X dikali Gx diberikan Y dx ditambah integral 2 sampai T hingga 3X dikali Gx diberikan Y dx. Nah, kita ambil integral 0 sampai 2 3X dikali Gx diberikan Y dx. Maka integral 0 sampai 2 3X dikali, karena Gx diberikan Y sudah diketahui, maka kita substitusikan. Maka integral 0 sampai 2 3X kuadrat per 2 dx. Nah, hasilnya ialah integral tertentunya 1/3 dikali 3X pangkat 3 per 2, yaitu hasilnya 1/2 X pangkat 3. Kita hitung 0 sampai 2. Kita substitusikan setengah dikali 2 pangkat 3, yaitu hasilnya 4. Dan 0 hasilnya adalah 0. Sehingga nilai ekspektasi bersyarat kontinu dari 3X diberikan Y sama dengan 1 ialah 4. Demikianlah penjelasan mengenai ekspektasi dua peubah acak. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dan penerapan ketika mendapatkan soal ekspektasi dua peubah acak. Jangan lupa untuk terus berlatih dan memperdalam pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.